Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Di video kali ini, sesuai dengan judulnya, kita akan membahas beberapa materi mengenai belajar dan pembelajaran di sekolah dasar. Yuk, simak videonya. Jadi, dalam belajar dan pembelajaran di sekolah dasar, yang akan kita pelajari adalah pengertiannya, lalu menurut para ahli, belajar dan pembelajaran itu seperti apa, dan 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Selanjutnya, kita akan belajar teori, yaitu teori behavior, teori kognitif, teori konstruktivisme, dan teori humanistik. Beralih dari situ, kita akan belajar mengenai sistem pengolahan informasi yang di dalamnya mencangkup short-term memory and long-term memory. Dan yang terakhir, kita akan belajar kompetensi guru, lalu model dan pendekatan pembelajaran. Setelah itu ada metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Dan yang terakhir, macam-macam atau model pembelajaran, serta penerapannya di sekolah dasar. Pengertian belajar dan pembelajaran. Belajar adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh individu yang terjadi akibat adanya interaksi antara stimulus dan respons yang menyebabkan perubahan tingkah laku, dan pada umumnya bersifat menetap dalam diri individu tersebut. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik atau pengajar dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan dan kemahiran, serta pembentukan sikap dan kepercayaan diri pada peserta didik. Selanjutnya, definisi belajar menurut para ahli. Yang pertama, definisi menurut Thorndike, yaitu koneksi antara stimulus dengan respons yang berujung kepada perubahan tingkah laku. Yang kedua, menurut Ivan Pavlov, mengungkapkan bahwa kita bisa menghasilkan suatu respons dengan mengkombinasikan dua stimulus, yaitu stimulus alami dan stimulus buatan. Selanjutnya, menurut B.F. Skinner, belajar adalah fungsi perubahan tingkah laku atau perilaku individu secara jelas. Perubahan perilaku tersebut diperoleh sebagai hasil respon individu terhadap kejadian atau stimulus dari lingkungan. Selanjutnya, menurut Bandura, belajar adalah hasil dari kemampuan individu memaknai suatu pengetahuan atau informasi yang ditiru, kemudian mengolah secara kognitif dan menentukan tindakan sesuai tujuan yang dikehendaki. Jean Piaget, proses belajar akan terjadi apabila ada aktivitas individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Menurut Brunner, teori belajar terdiri dari 3 tahap, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Menurut Gagne, belajar merupakan seperangkat proses internal bagi setiap individu sebagai hasil transformasi rangsangan yang bersifat peristiwa eksternal di lingkungan individu yang bersangkutan. Selanjutnya, menurut Gestalt, yaitu proses mengembangkan insight. Insight itu pemahaman terhadap hubungan antara bagian di dalam suatu situasi permasalahan. Selanjutnya, menurut Kurt Lewin, yaitu belajar berlangsung sebagai akibat dari perubahan dalam struktur kognitif. 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Yang pertama adalah learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui. Artinya, bahwa seseorang harus senang mencari tahu yang bertujuan untuk menjalankan proses pendidikan peserta didik dengan baik. Ada 2 konsep yang perlu diterapkan oleh peserta didik dalam hal belajar. Yang pertama, apa yang perlu diketahui, dan yang kedua, bagaimana cara efektif untuk mengetahuinya. Artinya bahwa dalam belajar untuk mengetahui, peserta didik harus memiliki tujuan yang akan dicapainya. Hal apa saja yang harus diketahui, dan bagaimana cara proses untuk mencapai hal tersebut.
Yang kedua adalah learning to do atau belajar untuk bertindak. Setelah peserta didik itu belajar mengetahui, belajar untuk mencari hal-hal yang ingin diketahuinya, maka peserta didik tersebut diiringi dengan potensi yang dimilikinya, harus berani melakukan tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, ia juga harus bisa menghasilkan suatu karya dari potensi yang dimilikinya tersebut. Yang ketiga adalah learning to be. Learning to be ini atau belajar untuk berkembang utuh atau belajar menjadi siapa diri kita, karena setelah peserta didik atau siswa belajar untuk mengetahui, setelah belajar untuk bertindak atau berkarya, maka ia harus bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Yang terakhir adalah learning to live together atau belajar untuk hidup bersama. Dalam hal ini, belajar setelah kita mengetahui pengertian dari apa itu belajar, bagaimana proses yang harus ditempuh seseorang dalam hal belajar, yaitu belajar untuk mengetahui, belajar untuk berkarya atau bertindak, belajar untuk berkembang utuh atau menjadi seseorang, maka manusia dituntut untuk belajar hidup bersama. Karena manusia itu selain merupakan makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk sosial, makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Pada dasarnya manusia butuh bantuan orang lain. Teori behavioristik Ivan Pavlov mengemukakan bahwa dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu, perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Teori Pavlov juga dikenal dengan classical conditioning. Teori Thorndike. Sesuai pandangan Thorndike bahwa belajar terjadi karena adanya koneksi yang kuat antara stimulus dan respons. Teori Thorndike sangat dikenal dengan sistem SR atau sistem stimulus-respons. Teori B.F. Skinner, perilaku itu terbentuk karena adanya reward dan punishment. Ketika perilaku itu mendapatkan sebuah reward, perilaku tersebut cenderung akan diulang. Sebaliknya, jika perilaku tersebut mendapatkan punishment, maka perilaku tersebut akan dihindari. Teori kognitif. Teori Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan intelektual dipengaruhi oleh dua fungsi. Yang pertama, fungsi organisasi untuk mensistematikan proses fisik atau psikologi menjadi sistem yang teratur dan berhubungan atau berstruktur. Yang kedua, fungsi adaptasi, yaitu asimilasi, akomodasi, dan equilibrium. Menurut Jean Piaget, tahap kognitif seseorang itu tergantung pada tingkatan usia. Yang pertama itu sensomotor, yaitu 0-2 tahun. Yang kedua itu praoperasional, 2-6 tahun. Yang ketiga adalah operasional konkret, 6-12 tahun. Dan yang keempat adalah operasional formal, 12 tahun ke atas. Menurut Ausubel, dalam belajar, bahan pelajaran yang dipelajari haruslah bermakna. Artinya, bahan pelajaran itu harus cocok dengan kemampuan siswa dan harus relevan dengan struktur kognitif yang dimiliki siswa. Dengan demikian, faktor intelektual, emosional siswa tersebut terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Teori Brunner. Menurut pendapatnya, perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang biasa digunakan. Menurut Brunner, bahwa setiap orang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertera dalam bentuk struktur kognitif yang telah dimilikinya. Teori Gardner. Gardner berpendapat bahwa belajar dipengaruhi oleh pertumbuhan dan lingkungan. Namun yang paling besar pengaruhnya adalah lingkungan individu seseorang. Lingkungan individu seseorang meliputi lingkungan rumah, geografis, sekolah, dan berbagai lingkungan sosial. Berbagai lingkungan itulah yang akan menentukan apa yang akan dipelajari oleh seseorang dan selanjutnya akan menentukan akan menjadi apa ia nantinya.
Fase belajar menurut Gagne, yang pertama itu fase penerimaan, yaitu rangsangan diterima oleh siswa, dan terakhir adalah pencatatan. Yang kedua, fase penguasaan. Pada tahap ini akan dapat dilihat apakah seseorang telah belajar atau belum. Yang ketiga, fase pengendapan. Fase ini berhubungan dengan ingatan dan kenangan. Dan yang terakhir, fase pengungkapan kembali. Apa yang telah dipelajari, dimiliki, dan disimpan dalam maksud untuk digunakan sebagai memecahkan masalah bila diperlukan. Teori konstruktivisme. Yang pertama menurut Jean Piaget. Menurut Piaget, struktur kognitif yang dimiliki seseorang itu karena proses. Yang pertama, proses asimilasi, dan yang kedua, proses akomodasi. Asimilasi merupakan proses mendapatkan informasi dan pengalaman baru yang langsung menyatu dengan struktur mental yang sudah dimiliki seseorang atau siswa. Dan akomodasi merupakan proses penstrukturan kembali struktur mental akibat adanya informasi dan pengalaman baru. Jadi menurut Jean Piaget, tidak sependapat sebetulnya dengan belajar itu sistem stimulus dan respons saja. Sedangkan menurut Vygotsky, lebih mementingkan bahwa belajar menekankan interaksi dengan orang lain. Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan kognitif terbatas dalam rentang kecil pada setiap usia dan interaksi sosial dengan orang-orang yang lebih berpengalaman diperlukan untuk menemukan zona perkembangan terdekat atau dikenal dengan ZPD atau Zone of Proximal Development. Teori humanistik. Dalam pembelajaran, teori humanistik merupakan teori yang mengungkapkan bahwa belajar adalah hal yang baik dengan tujuan yaitu memanusiakan manusia, di mana seseorang atau seorang individu dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Sistem pengolahan informasi. Yang pertama, short-term memory, yaitu ingatan jangka pendek, merupakan penyimpanan informasi yang sementara, di mana kapasitasnya pun terbilang sangat sedikit. Contohnya itu seperti ini, misalkan besok kita ulangan, malam ini kita belajar sistem SKS. Besok kita masih ingat materi yang kita pelajari malam ini, tapi 2-3 hari kemudian kita pasti sudah lupa dengan materi tersebut. Kenapa? Karena kita menyimpan informasi tersebut sementara saja. Kita menyimpan informasi tersebut ketika kita membutuhkan informasi tersebut, yaitu ketika kita mau ulangan. Yang kedua adalah long-term memory atau ingatan jangka panjang. Ingatan ini merupakan ingatan yang relatif permanen. Biasanya kita menyimpan informasi di long-term memory itu karena informasinya itu bersifat berkesan dan juga kita melakukan pengulangan informasi tersebut berulang kali. Nah, contohnya itu seperti pengalaman kita pas waktu kecil, misalnya pengalaman ulang tahun, karena itu pengalaman berkesan, biasanya langsung teringat dan tersimpan di long term memory kita. Atau pengalaman misalkan bullying, di mana misalkan di sekolah dasar kita mengalami bullying, meskipun di SMP atau SMA tidak mengalaminya lagi, tapi ketika mendengar atau melihat teman kita yang terkena bullying, informasi tersebut sama saja tetap terulang, dan terulang. Itu yang menyebabkan ingatan tersebut atau informasi tersebut terekam dalam long-term memory kita. 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama, kompetensi pedagogik, atau ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mendidik anak, membimbing anak sesuai dengan perkembangannya. Kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh guru, contohnya seperti pertama, pemahaman wawasan atau landasan kepribadian guru. Yang kedua, pemahaman terhadap peserta didik. Yang ketiga, pemahaman kurikulum. 4, perencanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Keenam, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Ketujuh, evaluasi hasil belajar. Kedelapan, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama, mudah menyesuaikan diri dengan situasi kelas.
Yang kedua, yaitu periang dan dapat membangkitkan suasana belajar. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab profesional yang baik, kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh guru, yaitu kemampuan mengelola hubungan kemasyarakatan yang membutuhkan berbagai keterampilan, kecakapan, dan kapasitas dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam hubungan antar pribadi. Kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh guru yang pertama adalah empati, yang kedua motivasi yang kuat untuk memberi respon pada lingkungan, yang ketiga adalah self-regulation, yang terakhir adalah kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh guru karena kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru yang kemampuannya itu maksimal. Kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh guru diantaranya yang pertama, bahan ajar yang diajarkan, pengetahuan tentang karakteristik siswa, pengetahuan tentang filsafat dan tujuan pendidik, pengetahuan serta penguasaan metode dan model mengajar, penguasaan terhadap prinsip-prinsip teknologi pembelajaran, dan yang terakhir, pengetahuan terhadap penilaian, dan mampu merencanakan serta kelancaran proses pendidikan. Model dan pendekatan pembelajaran. Model adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyelenggaraan proses belajar mengajar dari awal sampai akhir. Jadi kata kuncinya adalah kerangka. Kerangka yang sistematis atau konseptual dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pendekatan pembelajaran merupakan sebagai titik tolak ukur atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Selanjutnya, metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Metode adalah merupakan sebuah cara yang digunakan guru untuk melaksanakan rencana atau kerangka yang sudah disusun tadi dalam bentuk kegiatan yang nyata atau praktis. Macam-macam metode yaitu yang pertama metode ceramah, metode tanya-jawab, metode diskusi, metode pemberian tugas, metode simulasi, metode demonstrasi, dan metode eksperimen. Selanjutnya adalah strategi dan teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu cara spesifik yang dilakukan seseorang dalam menerapkan suatu metode pembelajarannya. Strategi bagian dari teknik, apakah perlu ada pertanyaan kunci, apakah berkelompok, individu, apakah berpusat pada murid atau guru. Macam-macam strategi, yang pertama ada strategi ekspositori, yang kedua strategi pembelajaran inquiry, strategi pembelajaran kooperatif, strategi pembelajaran afektif, strategi pembelajaran kontekstual, strategi pembelajaran aktif, dan strategi pembelajaran kuantum. Macam-macam teknik pembelajaran. Yang pertama, teknik pembelajaran kertas 1 menit atau 1 minute paper. Yang kedua, teknik pembelajaran butir terjelas. Yang ketiga, teknik pembelajaran tanggapan aktif. Yang keempat, teknik pembelajaran jurnal harian. Nah, yang terakhir adalah contoh penerapan model pembelajaran di sekolah dasar. Yang saya akan contohkan penerapannya yaitu model CTL atau Contextual Teaching Learning, yaitu konsep belajar yang membantu guru dalam mengkaitkan antara materi yang dipelajari oleh siswa dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi video mengenai belajar dan pembelajaran di sekolah dasar. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.